Nah, tadi kita udah cerita diskusi mengenai pemupukan 1 kali di tanaman TBM. Ternyata fakta ya, fakta. Dan di belakang saya ini 11 bulan varietas Topaz. Kita ada di lahannya Pak Alfian di Desa Petaling, Kabupaten Bangka. Dan untuk dapat pencerahan mengenai tanaman TBM itu yang baik seperti apa, perawatan seperti apa, apakah dengan pemupukan 1 kali dosis 400 gram pada saat panjenengan tanam itu dengan performa seperti ini, menurut ahlinya, pakarnya seperti apa ini. Nah, kebetulan ada kawan saya ini, Pak Guru. Nah, ini Pak Mario. Bukan Pak Silakan. Guru. Apa ini? Ya, kita sharing informasi lah. Oke. Bukan Pak Guru. Nah, Ya. nah ini Pak Mario, kalau kita lihat ini varietas Topaz, silakan jujur dinilai bahwa dengan pemupukan 1 kali ini tadi sudah sampaikan Pak Alfian, dengan performa seperti ini, tapi dibandingkan dengan kawan-kawan yang 3 kali pemupukan ya, 3 kali pemupukan di sini, kata Pak Alfian juga ini masih lebih keren gitu. Nah, saya ingin juga jenengan kasih saran dan juga masukan buat semua kawan-kawan di channel Guru Tani 75 channel ini. Oke. Seperti apa? Terima kasih ya Mbak Didi, Pak Alfian. Jadi buat rekan-rekan semua yang perlu kita pahami terkait dengan tanaman belum menghasilkan, ya. Pertama gini dulu Pak Didi, kita kesampingkan dulu yang namanya varietas daripada tanaman ini, ataupun jenis pupuknya. Ya, kita bicara secara global dulu. Karena yang pertama memang pilihan Pak Alfian sudah benar, dia menggunakan Topaz. Karena salah satu produsen benih yang memang diakui, bersertifikasi, bersertifikat. Ya, jadi kita nggak bicara Topaznya, tapi dia memang sudah tepat dalam hal pemilihan material genetiknya. Karena ada 20 atau 21 mungkin sekarang produsen benih itu bagus semua. Nah, tapi bagus semuanya itu ya dikembalikan ke si pemilik. Artinya apa? Potensi material genetik itu akan muncul ketika dirawat dengan standar agronomis yang benar. Jadi tahap awal sudah benar pemilihan material genetiknya. Kebetulan saat ini Topaz. Oke. Yang kedua baru kita masuk ke masalah pemupukan ya Pak Didi ya. Jadi pemupukan ini memang dikembalikan ke si pemilik, pengambil keputusan. Mau dia pakai yang fast release atau yang slow release. Kebetulan Bapak di sini pakai yang slow release ya. Control release atau CRF ya. Nah, control release fertilizer. Ya, yang hanya dipupuk 1 kali dalam setahun. Di saat penanaman di lapangan. Oke. Kalau memang dipupuk sekali dalam setahun di saat penanaman, saya mau tanya dulu, ini umur berapa sekarang? Dari tanam? 11 bulan. Umur 11 bulan dari tanam. Iya. Berarti saat ditanam diberikan pupuk CRF ini, inilah hasilnya. Nah, secara performa ini baik Pak. Secara performa tanaman. Waktu Pak Alfian tanam, tinggi tanamnya berapa waktu itu? Perkiraan 50 cm. 50 cm. Jadi bibitnya kecil banget. Oh, waktu itu bibitnya kecil ya. Umur berapa ya waktu ditanam dia? 8 bulan. Oh, 8 bulan wajar Pak. Karena ya kita tahulah standar tinggi tanaman rata-rata dari masing-masing masing-masing produsen benih ya. Tapi secara performa, kalau lah ini baru 11 bulan di sini ini baik. Ya, kita lihat dari posisi pelepahnya, ya, dari jumlah daunnya dan warna daunnya. Ya. Karena memang kalau di TBM ini, nah ini kita masuk ke intinya Pak Didi ya. TBM ini kan tanaman belum menghasilkan. Artinya setiap apapun yang kita berikan untuk tanaman berupa pupuk, ya, itu benar-benar untuk fase vegetatifnya. Ingat ya, TBM belum menghasilkan. Kalau menghasilkan baru kita bicara generatif. Nah, jadi Pak Alfian, saran saya nanti ini ya kita lihat nanti kapan dia mulai mengeluarkan bunga. Ya. Dari hamparan ini katakanlah ada berapa pokok di sini? Di sekitar sini atau ada berapa hektar yang TBM seperti ini? 3 hektar. Nah, dari 3 hektar ini nanti Bapak survei atau Bapak sensus, kalau sudah 60% dari 3 hektar ini mengeluarkan bunga, itu bunga harus kita buang. Itulah yang disebut kastrasi. Jadi kastrasi itu membuang bunga, bukan membuang buah.
artinya jangan sampai jadi buah baru dibuang. Kenapa? Pupuknya nanti diserap Iya. untuk si tandan, si buah. Sedangkan kita mau memperbagus fase vegetatif, akar, batang, dan daun. Nah, jadi prinsipnya gini nanti Pak, buanglah buah bunga yang muncul ketika 60% dari populasi ini sudah mengeluarkan bunga. Itulah start awalnya. Kita nggak tahu, entah 3 bulan lagi, entah 4 bulan lagi, tergantung karakteristik daripada si material genetiknya. Nah, ketika sudah 60%, lakukan kastrasi. Nah, kalau bisa sebulan sekali Pak. Jangan, nggak boleh sayang-sayang ya. Jangan Mario. sayang-sayang, kita buang bunga, bukan Dan buang tandan. Ini tuh kawan-kawan Ya, jangan petani sayang-sayang ya. sawit dimanapun berada, kastrasi itu tidak membuang buah, kata Pak Mario tadi. Tapi membuang bunga. Bunga. Hmm. Jadi jangan sampai jadi buah tadi Betul. Nah, aturannya seperti apa? kan. Bulan pertama Bapak buang bunga jantan dan bunga betina semua. Oke. Bulan kedua terus sampai bulan ke-8. 8. Masuk bulan ke-9 Oke. Bapak hanya buang bunga betina. Jangan terbalik. Artinya bunga jantan ditinggalin. 9, 10, 11, 12 kan setahun itu. Ya, Sisain bunga jantannya. jantan, Kita mau mengundang Elodobius atau serangga penyerbu penyerbu. untuk tinggal di bunga jantannya. Jantan. Karena itu adalah rumah dia. Nah, barulah di situ Bapak terus membiarkanlah yang lain. Keluar bunga betina, ya udah itu yang mau kita rawat. Jangan dikastrasi lagi, udah selesai. Ya. Jadi hanya 1 tahun. Ya, kalau lah Bapak nggak bisa sebulan sekali, oke 2 bulan sekali nggak apa-apa. Artinya di kastrasi keempat atau di bulan ke-8 sisain bunga jantannya sama kayak tadi. Nah, terus satu lagi, kita tetap harus, ini kunci lagi Pak Didi, mempertahankan jumlah pelepah. Oh, Kalau, nah ini pelepah terbawah ini, kalau dia masih segar, biarin aja Pak. Biarin. bukan karena dia merepotkan terus kita Enggak, pangkas. kalau dia masih segar, biarin. Biarin. Oke. Karena apa? Ini fungsinya menopang. Menopang. Yang paling bawah itu. Kalau ada angin atau segala macam, kencang, minimal dia cuma doyong. Oke. Tidak roboh. Tidak roboh. Karena apa? Ditahan si pelepah yang terbawah. Karena apa Pak Didi? Di masa TBM ini masuk kategori umur 1 sampai 8 tahun. Artinya 8 tahun ke bawah kita harus mempertahankan jumlah pelepah ini. Ya, sebanyak 48 sampai 56 pelepah. Loh, jadi secara fisiologis 1 sampai 8 tahun itu masih 48 sampai 56 kita jaga jumlah pelepahnya. itu kategori masih TBM sebenarnya. Bukan. Karena TBM masuk di umur 1 sampai 8. Oh, 1 sampai 8. Artinya tahun Oke, keempat, oke. tahun kelima, tahun keenam, tahun Oke, ke-7 walaupun dia sudah TM, TM. tetap kita jaga 48 sampai 56. Itu. Nah, gitu. ilmu anyar kan? Nah, gitu Ilmu ya. baru kan? Nah, barulah di atas itu, di atas 15 tahun baru kita kurangi jadi 40 sampai 48. Tujuannya apa? Karena ketika pelepahnya ini terjaga, bunga itu kan keluar dari ketiak pelepah. Oke, ya. Nah, sehingga kita bisa merangsang dia keluar gitu, dan dia tetap bersandar. Kalau pelepahnya sudah terbuang keluar ini, dia nggak ada tahanannya, takutnya matangnya nggak sempurna nanti. Nah, makanya ada istilah dalam kelapa sawit ini, ada under pruning, ada over pruning. Over pruning itu kebanyakan dibuang, kalau under pruning lupa dibuang. Nah, maka itu kita jaga kayak gitu, karena ini sangat mempengaruhi produksi. Toh Bapak nanti ujung-ujungnya cari tandan kan, dari sini cari produksi. Nah, nanti berapa ton potensinya itu Bapak hitung, nah sesuaikan dengan dari sumber benihnya. Nah, kalau sumber benih mengatakan sekian ton, oh ternyata dapat, memang kayak gitu. Jadi kita jangan berharap apa yang disampaikan sumber benih itu akan terjadi sama kita kalau tanaman ini nggak kita rawat, nggak kita pupuk. Itu baru bicara pemupukan Pak. Secara Belum genetis. nanti pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, jamur, nanti siapa tahu kan, kita nggak tahu. Iya. Ketika musim hujan tinggi, nah itu kita harus siap dengan itu. Jadi pada prinsipnya TBM ini, sekali lagi saya sampaikan ya Pak, buat kita semua yang ada Ya. di sini ya, TBM itu tanaman belum menghasilkan. Menghasilkan. Jadi jangan paksa dia menghasilkan. Gak ada istilah tanaman belum menghasilkan dipaksa menghasilkan. Jadi jangan ada buah
Jadi istilah jangan sampai ada buah prematur yang dipanen. Betul, atau buah pasir. Buah Kalau pasir. saya pribadi nih Pak Yo, Iya, kurang setuju dengan istilah buah pasir. buah pasir itu Memang petani-petani pingin cepatnya ada hasil hasil. yang bisa dijual. Tapi ya pikirkanlah ke depannya. Jadi umur buah si pasir itu tanamannya. sebenarnya kalau yang saya tangkap tadi ya, buah Hmm. pasir itu bisa masuk kategori apa tadi ya? Buah yang seharusnya belum keluar pada umurnya. Bukan kastrasi itu kan memangkas, memotong, membuang Bunga. bunga. Mm-mm. Nah, kalau buah pasir itu apakah Bunga yang tidak terbuang. karena kelewat Kan- kastrasinya? karena memang tidak ada kastrasi. Oh. Tidak dilakukan kastrasi. Tuh, Hmm. itu juga pengetahuan baru ya buat Iya. semua ya. Selama ini kita selalu terjebak, wih, tanamanku sudah buah pasir loh. Nah, padahal secara teknologi sampaikan Pak Mario tadi. Bukan teknologi, kultur teknis. Kultur teknis Nah, ya. itu salah. Kultur teknis. Hmm. Jadi sudah sampaikan tadi bahwa kastrasi itu membuang Bunga. bunga, bukan buah. Hmm. Jadi kalau sampai di tempat panjenengan banyak buah pasir, itu artinya ya, lupa membuang lupa bunganya. membuang bunga. Jadi lupa melakukan kastrasi. Hmm. Kan kan? Iya. Kan ini Pak Didik kita mau 20 sampai 25 tahun. 25 tahun. Nah, jangan sampai gara-gara di awal kita salah Ya. berbuntut ke belakangnya. Kokohkanlah dulu ini akar batang daunnya. Hmm. Ya, ini sudah bagus ini. Kayak gitu. Kalau bisa dijelaskan pengaruh nggak baik Mm-mm. untuk teman-teman sawit yang Mm-mm. nekat Mm-mm. mengambil buah pasir. Buah pasir. Nah, jadi gini. Kan tadi kita bicara pemupukan nih. Ya, Pemupukan di TBM. oke. Tentu dosisnya beda dengan pemupukan TM. TM ya. Kandungan haranya pun beda antara TBM sama dengan TM. Biasanya kalau TBM ini rata nih. Misalnya Iya. NPK kita bilang ya, Iya. 16 16 16 Ya. kali 15 15 15. Ya, Kalau sudah masuk ke TM kan pasti high K yang K-nya tinggi. tinggi. Nah, sekarang kalaulah yang 16 16 16 atau 15 15 itu kita terapkan di TBM dan kita biarkan dia berbuah. Artinya hara yang di dalam itu dipakai untuk pembentukan si tandan tadi. Pandan. Nah, otomatis untuk vegetatifnya dia berkurang haranya, gitu. Nah, jadi tanamannya nanti kurus, daunnya nggak seger, akar di bawah nggak kuat, nggak rakus untuk next ke depannya. Karena apa? Dari awal dia makanya sudah diambil untuk yang lain. Yang lain. Nah, kita kan menjaga ini untuk saya bilang tadi 20 sampai 25 tahun. Kenapa nggak sabar dulu lah? Ya. Intinya gini aja, Pak. Kuncinya TBM. Tanaman belum. Menghasilkan. Ya udah, jangan paksa menghasilkan. Nah, kalau ada yang nggak kenal istilah TBM, ya itulah tugas kita mengingatkan. Ya TBM itu tanaman belum menghasilkan. Pengaruh di lapangan kan beda-beda. Mm-mm. Kadang kita temukan yang secara usia cukup kita anggap ini ya, Mm-mm. mulai arah ke TM, TM1 Mm-mm. lah. Karena kadang juga gitu. Mak, ini dari TBM akhir menuju ke TM1. Mm-mm. Saya harus pakai apa? Kadang kan ya tadi tuh keluar apa tadi? Buah pasir. Buah Hmm. pasir, padahal buah pasir itu ya sebenarnya kelalaian kita Iya. kan. Boleh Bapak cek. Nah, kalau enggak gini aja. Kalau memang Pak Alfian pingin bukti, cari 2 pokok itu nggak usah Bapak kastrasi. Biarkan buah jadi buah pasir. Nah, yang terdekatnya misalnya 2 pokok ini nggak Bapak kastrasi, ini yang Bapak kastrasi. Bandingkan nanti ketika dia masuk umur 4 tahun, bagaimana performa dari tanaman ini dengan Tanaman. tanaman ini. Kalah semua. Kokoh, jagur, besar, hijau, yang kawannya kuning, lemes, segala macam. Karena apa? Hara yang dipakai untuk vegetatif digunakan tanaman untuk membesarkan buah tadi. Nah, ingat Pak, kalau untuk membesarkan buah tuh K yang dibutuhkan, kalium. Makanya NPK-nya NPK high K atau produknya itu yang high K. Karena apa? Memang K-nya banyak dibutuhkan. Kalau K-nya tadi untuk TBM tapi sudah diserap untuk sebenarnya untuk pembentukan bunga tapi dijadikan tandan. Nah, itu. Dia kan untuk belajar berbunga itu. Belajar berbunga, K-nya itu kan digunakan. Nah, tapi itu Pak ya, itu saran saya. Tapi tetap kita ini kan kalau bicara ini kan pasti ada pro kontra.
Iya. Pak Presiden atau Menteri aja mengeluarkan statement, ada yang positif dan negatif tanggapannya. Kita mencoba menyampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita anggap ini yang lebih cocok. Jadi nanti saya nggak akan menutup kemungkinan ketika ini Bapak post Iya. baik di medsos Bapak, pasti akan banyak itu. Itu nanti kalau di Malaysia lain, nggak perlu gini-gini. Ya kita bicara Indonesia Pak. Indonesia. Mm-mm. Oh ini salah. Ya itu terserah. Dan yang kita Gitu. bicarakan hari ini nih ya sesuai riset, Mm-mm. sesuai pengalaman, Kultur tenis riset, lah kultur pengalaman teknis. kita. Gitu. Jadi saya juga buat saya di Guru Tani 75 Channel juga ini pengetahuan baru, mungkin sama Pak Alfian juga baru juga kan. Karena selama ini ya kita mengamini gitu. Buah pasir buah pasir itu ya buah yang nggak diambil, padahal itu ya bahasa halusnya tadi panjenengan lalai kastasi. Iya. Kalau memang merasa apa yang saya sampaikan ini masuk, silakan Nggak diterapkan. apa-apa. Tapi kalau nggak masuk, ya silakan juga. Tapi jangan salahkan saya yang menyampaikan ini. Ya, kenapa? Baik di Bangka, baik di Kalimantan ataupun di Sulawesi ketika saya ada kunjungan, Sudah hal yang sama saya sampaikan. Saya Sampaikan. nggak pernah bermuka dua dalam hal ini. Hal yang sama. Walaupun nanti akan banyak pro dan kontra. Ya kembali saya sampaikan itu terserah bapak-bapak, terserah panjenengan yang punya kebun. Dan Bukan kebun saya kok, kalau kebun nggak Anda. percaya ya buktikan aja sendiri nanti. Sama seperti kita bicara SK Code Plus ini 1910 13 2,5 yang Bentar, kebetulan bibitan saya pakai ini loh Pak. Oh, pakai ini juga. Iya. Saya coba masih uji di PN. Mantap memang. Oke. Nah sekarang saya lagi terapkan di Ke MN. MN. Iya. Nah, kalau yang hari SK ini Code yang Plus. kita share ke kawan-kawan kan tadi itu pasti timbul pro kontra. Selalu kalau misalnya apa bener Pak Didi satu kali pemupukan mampu performa tanamannya jangan-jangan nanti apa nggak optimal ya. Tapi ya ini bukti di tempatnya kebunnya Pak Alfian ini yang 3 hektar. Bahkan yang tadi kita post sebelumnya, kita ambil dokumentasinya sebelumnya yang tadi tanaman TM 3,5 tahun ya. Itu juga dulu awalnya adalah semuanya pakai pemupukan 1 kali dalam setahun menggunakan SK Code Plus Khusus ini. TBM ya. Khusus TBM. Kalau sudah TM ada lagi sendiri nanti. beda lagi. Tadi yang video sebelah sudah. Oh, ada Ya, video sebelumnya ya. Oke. 12 6 32 2,5 mega. Nah, 32 ya. 32 IK kan. IK tadi Nah, itulah sampaikan. contohnya. Nah, seperti itu. Gitu untuk di TM. Hanya pasti lebih tinggi. Jadi saya hari ini tidak bicara apa sekedar omon-omon. Nah, jadi di beberapa tempat sudah dibuktikan bahwa dengan mupuk 1 kali hemat tenaga, hemat waktu ya. Iya. Kalau biaya ya seperti itulah proporsional. Sebenarnya bukan biaya. Ada yang bicara ini pupuk sultan. Sebenarnya pupuk ini yang membuat panjenengan jadi sultan. Karena nggak harus banyak mupuk, banyak kesana kemari, apalagi di pembibitan. Ini benar-benar sangat membantu teman-teman di lapangan. Pak Alfian, terima kasih waktunya. Ada yang mau disampaikan ke kawan-kawan khususnya mupuk 1 kali ini supaya kita jadi nggak banyak gerak ya. Cukuplah sementara cukup. Ya seperti itu. Jadi kalau panjenengan yang tinggal di Pulau Bangka di sekitaran Petaling, kalau misalnya ingin membuktikan benar nggak ada tanaman yang dipupuk SK Code 1 kali performanya seperti apa, ini bisa saksikan. Pak Mario, siap. Untuk kawan-kawan kita di ini ada yang disampaikan? Ya, Untuk jadi tentu kita sampaikan dalam hal ini ya untuk teman-teman yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, gunakanlah bibit yang unggul, bersertifikat. Jangan abal-abal. Jangan abal-abal ya. Banyak, ada 20 atau 21 saya nggak tahu sekarang, mungkin sudah ada 23 atau berapa. Sekali kita edukasi Iya, gunakanlah salah satu dari itu. Semuanya baik, tapi tetap kembali perawatan. potensi material genetik dari masing-masing produsen benih akan muncul ketika dirawat dengan standar agronomis yang benar. Oke, itu aja Dengan mungkin pakai saya. bibit yang unggul bersertifikat yang sudah sampaikan Pak Mario tadi, jenengan tidak akan nyesel. Karena kalau pakai abal-abal nyeselnya 25 tahun. 25 tahun. Kalau milih kepala daerah atau kepala negara 5 Cuma 5 tahun. Kalau sawit 25 tahun. Oke, kawan-kawan Guru Tani 75, ini adalah channel sejati para petani, dan ingat dalam budidaya apapun
sehatkan tanahnya, maka sehatlah tanamannya. Terima kasih. Sehat juga Salam dompet yang sukses. punya. Dan dompetnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.